kita berdoa bersama. Monggo ketua kelas, bisa dipimpin ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mila Hidayatun Najibah, Hadirah Pak. Anis Fitria, Hadirah Pak. Yusna Nabila, Hadirah Pak. Rina Farah Intansari. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar materi baru. Alangkah baiknya kita review lagi materi pada pertemuan sebelumnya ya. Apa anak-anak materi pertemuan sebelumnya? Ada perjalanan, ada bertamu, dan ada menerima tamu. Oke, ada perjalanan, ada bertamu, dan ada menerima tamu. Oke, siap. Baik, Bapak mau bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya ya. Nah, coba Bapak mau menunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak sebagai review materi sebelumnya. Pertama, Dina, coba bacakan doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Bagus. Nah, selanjutnya Yusna, coba berikan contoh bentuk adab bertamu. Salah satu saja. Ya, jangan duduk sebelum dipersilakan. Oke, jangan duduk sebelum dipersilakan. Anis, apalagi? Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Masuklah. Nah, apabila dipersilakan masuk, masuklah dengan sopan. Kalau belum dipersilakan berarti tidak boleh ya. Ya, Mila, apalagi contohnya? Mengucapkan salam Pak sebelum masuk. Oke, terima kasih. Pintar semua ya, sudah ingat ya semuanya ya. Pasti belajar dari malam ya. Nah, pada pembelajaran siang hari ini tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui pengertian dari nifaq, macam-macam dari nifaq, tanda-tanda perilaku nifaq, serta bagaimana cara menghindari sifat nifaq. Ya. Nah, pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang nifaq. Itu tujuannya mengetahui pengertian dari nifaq, macam-macam perilaku dari nifaq, tanda-tanda perilaku nifaq, dan juga akibat buruk dari nifaq. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai nifaq. Di sini ada yang baru dengar nifaq? Apa sudah tahu nifaq? Pasti udah asing ya di telinga kalian apa itu nifaq. Jadi dalam pembelajaran nifaq kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai 4 hal tersebut. Yang pertama apa? Pengertian. Yang kedua? Macam-macam
Berarti nifak itu menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi kekufurannya itu disembunyikan. Seperti pada gambar tersebut, orang itu lagi sholat, jiwanya itu lagi sholat, badannya, tetapi ruhnya itu ada di HP. Lihat kan, lagi video di sosial media, nah itu ruhnya itu lagi di HP. Jadi yang ia tampakkan adalah kebaikannya, keislamannya. Dia lagi sholat kan baik, tapi dia ditampakkan seperti itulah. Kekufurannya itu dia tidak ditampakkan seperti itu. Dan pelakunya dinamakan munafik. Ya, betul. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai nifak. Di sini ada yang baru dengar nifak? Apa sudah tahu nifak? Pasti udah asing ya di telinga kalian apa itu nifak. Oke. Jadi dalam pembelajaran nifak kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai 4 hal tersebut. Yang pertama apa? Pengertian. Kedua, Macam-macam perilaku nifak. 3, Tanda-tanda perilaku nifak. yang keempat, Akibat buruk sifat nifak dan cara menghindarinya. yang pertama yaitu mengenai pengertian nifak. Ada yang udah tahu pengertian nifak? Oke, Ibu akan jelasin mengenai pengertian nifak. Jadi nifak secara etimologi atau bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Nah, yarbu itu adalah hewan sejenis tikus. Ya, jadi hewan sejenis tikus itu apabila keluar dari sarangnya, tapi dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, itu munculnya dari lubang yang lainnya. Seperti itu. Kita bisa lihat gambar tersebut ya, diperhatikan gambarnya. Itu gambar apa anak-anak? Ya, orang sholat. Lalu di video ya, di video. Jadi perilaku nifak, Ibu akan menjelaskan dulu perilaku nifaknya secara terminologinya terlebih dahulu ya. Bisa dibaca dulu Mbak Anis secara terminologi. Nifak menurut terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pelakunya dinamakan munafik. Ya, berarti nifak itu menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi kekufurannya itu disembunyikan. Seperti pada gambar tersebut, orang itu lagi sholat, jiwanya itu lagi sholat, badannya, tetapi ruhnya itu ada di HP. Lihat kan, lagi video di sosial media, nah itu ruhnya itu lagi di HP. Jadi yang ia tampakkan adalah kebaikannya, keislamannya. Dia lagi sholat kan baik, tapi dia ditampakkan seperti itulah. Kekufurannya itu dia tidak ditampakkan seperti itu. Dan pelakunya dinamakan munafik. Jadi tadi dalam pengertian nifak bisa disimpulkan kalau nifak itu perbuatan tercela atau perbuatan baik? Tercela. Kalau perbuatan tercela berarti kita harus menghindarinya. Ya. Dan di sini ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini itu menjelaskan mengenai tanda-tanda ciri-ciri orang munafik. Ibu bacain dulu ya. Ayatul munafiqi salatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia itu berdusta. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji, ia mengingkari. Kemudian yang ketiga yaitu wa idza tumina khana. Ketika ia diberi amanat, dia malah berkhianat. Kemudian anak-anak di sini ada sebuah ayat, bisa dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik itu di tempat
apabila apa yang ketiga tadi tanda-tandanya apabila beri amanah berkhianat. Nah, kalau nifak besar atau itikadi itu menyangkut dengan keyakinan kita. Jadi misalkan ada seseorang mengaku Islam, tapi dalam hatinya, dalam keyakinannya itu dia tidak mengakui Allah. Jadi meyakini Islam itu hanya untuk apa ya, menelusuri kelemahan Islam untuk kemudian dihancurkan seperti itu. Dari sini bisa dipahami. Bisa. Nanti Bapak akan menerangkan tentang tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama di sini itu bila berbicara dusta. Ketika orang nifak ataupun orang munafik ketika berbicara kepada temannya, dia itu selalu berkata bohong. Kemudian yang kedua juga bila berjanji mengingkari. Artinya apa? Kalau dia mendapatkan amanah dari temannya untuk menyampaikan suatu pesan pada orang lain, kemudian dia itu malah mengingkari terhadap janjinya tersebut. Jadi ketika anak-anak mendapatkan janji ataupun mendapatkan amanah maka amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan kiranya kalau janji itu mungkin dari anak kecil atau dari orang tua, itu kan adalah janji, adalah amanah. Maka kita sebaiknya harus menyampaikannya meskipun kata-kata itu dari anak kecil, karena itu adalah amanah. Dan juga bila saya mengkhianati dari ketiga ini, anak-anak ya, apakah anak-anak pernah melakukannya? Pernah belum? Ayo jujur aja. Hah? Belum, tidak. Yakin enggak? Pastinya pernah dari ketiga ini. Dan kalau pernah, berarti ini anak-anak pernah memiliki tanda-tanda perilaku nifak. Astagfirullahaladzim. Kita patut terus beristighfar, ya. Dari ketiga ini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan banyak. Kalau apabila ada teman kita yang pernah melakukan atau memiliki tanda-tanda perilaku nifak itu, kemudian kita harus bagaimana, Pak? Menyikapi dari teman yang memiliki tanda-tanda perilaku nifak gitu ya. Contohnya berarti kalau teman ya berbicara selalu berbohong, mengingkari bila berjanji, dan mengkhianati juga. Ini kalau seumpama ada teman seperti itu, tanggapan kita ya, kita sebaiknya menasehati dia dengan baik, sedikit demi sedikit menasehati. Kalau yang namanya munafik, yang namanya nifak itu merupakan akhlak tercela, ya, merupakan akhlak tercela, akhlak buruk, yang mana akhlak tersebut sangat dibenci oleh Allah. Ya. Akhlak itu sangat dibenci oleh Allah dan sangat dibenci oleh para makhluk yang ada di dunia. Karena dia itu kalau berkata itu kan selalu dusta, dan sedangkan dua makhluk dusta itu kan enggak disukai orang lain ya. Nah, kita berikan tanggapan secara baik. Bagaimana caranya menyikapi anak tersebut? Oh, kalau berbicara jangan bohonglah. Sedikit-sedikit hilangkan kebiasaan tersebut. Dengan cara itu, maka anak tersebut mungkin sedikit demi sedikit akan menghilangkan sifat munafik. Jangan langsung ditaptis namanya. Jangan langsung dimarahi lah. Kalau nifak itu nggak boleh. Di Al-Quran itu sudah ditentang, dilarang dalam Al-Quran dan di hadis. Jangan langsung bicara seperti itu. Katakanlah seperti dalam orang yang berjenggot atau yang ya. Kalau mengatakan haram, kan kita nggak tahu semua hukumnya itu seperti apa. Jangan langsung memarahinya, tapi sedikit demi sedikit kita beritahu bahwasanya nifak itu bagaimana dan bagaimana terusannya, kelanjutannya kalau kita selalu bersikap nifak. Efeknya itu bagaimana? Nah, lanjut ya, kita ke materi selanjutnya. Ini di sini ada akibat buruk dari nifak. Dan bagi diri sendiri terlebih dahulu kita akan membahas sedikit demi sedikit. Yang pertama ya, nifak satu bagi diri sendiri itu tercela dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala,
orang yang munafik atau orang yang memiliki sifat nifak itu akan dicela dari para makhluk atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki sifat Rahman dan Rahim. Seumpama kalau katakanlah kita dicela Allah bagaimana? Kan sangat buruk ya. Mulai di dunia sudah di akhirat itu sudah dicela ya. Kemudian dan sama manusia, seumpama kalau sama manusia itu bagaimana? Nah, ini menjatuhkan nama baik sendiri. Orang yang memiliki sifat nifak dia akan turun harga dirinya. Dan juga hilang kepercayaan dari orang lain atas diri. Orang terdekat, yaitu sahabat, maupun teman, keluarga, nah ini pasti akan hilang kepercayaan kepadanya. Contohnya aja gimana? Semua kita berdagang ya. Kalau sudah ada bisnis yang sudah terbiasa membeli dagangan kita, kemudian suatu hari kita itu membohongi dia. Menurut anak-anak bagaimana? Apakah si klien orang lain tersebut masih menganggap kita sebagai temannya atau masih bersahabat untuk membeli dagangnya atau gimana? Atau tidak? Ya kan? Ya kan? Tidak. Jadinya itu akibat buruk dari sifat nifak. Kemudian tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita hidup kan bermasyarakat, tentunya masyarakat. Kemudian kalau kita memiliki sifat dari tiga tersebut dan kita hidup di masyarakat, pastinya kan masyarakat akan sedikit menjauhi, bahkan akan memusuhinya. Kalau orang nifak tersebut itu selalu berbohong ataupun selalu mengingkari janji, seumpama katakanlah undangan. Kalau kita memberikan undangan di masyarakat, kemudian undangan itu kan merupakan kewajiban, tanggung jawab. Jadi dia itu kan memberi undangan dan selalu datang. Padahal dia itu nggak memiliki kesibukan apa-apa. Nah, ini juga termasuk perbuatan nifak. Kemudian juga yang keempat, bisa mempersempit jalan untuk mengurangi rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan ini tadi sudah kita katakan bahwasanya jika orang nifak dalam artian berjualan maupun memiliki toko, nah ini sudah mempersempit jalan dia untuk mengurangi rezeki. Dan yang nomor 5 ini mendapatkan siksaan yang amat pedih kelak di akhirat, ya di akhir. Nah ini perbuatan nifak ataupun orang-orang munafik itu sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu nanti akan diletakkan di neraka paling bawah, yaitu neraka hawiyah. Nah di sana orang-orang munafik atau orang-orang nifak akan diletakkan di dalam neraka yang paling bawah. Kan neraka itu jumlahnya ada berapa? 7 ya. Nah itu paling bawah orang-orang munafik, mengalahkan orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Ya, kemudian materi selanjutnya yaitu akibat memiliki sifat nifak bagi orang lain. Dan di sini ada 3. Mungkin bapak yang di sana siapa namanya? Mila. Oh iya, Mila lupa. Ini bisa dibacakan. Akibat orang yang memiliki sifat munafik bagi orang lain yaitu yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Apabila kekecewaan lalu mendalam sehingga tidak mampu mengendalikan, tidak mustahil terjadi tindakan-tindakan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak tertentu. 3, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Ya, dari yang dibacakan ini tadi, apakah sudah paham dari sini? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, pastinya sudah paham kan? Tadi juga sudah dijelaskan. Ya, lanjut saja ya, untuk waktunya sudah habis. Nah, di sini ada yang menghindari perilaku nifak. Caranya bagaimana sih? Kalau kita sudah memiliki ya, tentu jangan ya. Ada tanda-tanda dalam diri kita, semua kita agar menghindarinya bagaimana kita memiliki sifat jujur itu ya juga harus kita latih sejak dini. Jujur, amanah juga, menunjukkan perjanjian. Kalau ada teman yang janjian sama kita, ya kita juga harus menempatinya.
kemudian juga ada memiliki rasa tanggung jawab. Ini alhamdulillah materi sudah selesai. Bapak sini akan memberikan tugas kelompok ya, tugas kelompok teknisnya di mana kan tadi menerangkan tentang topik ini anak-anak mempraktekkan kemudian divideokan tentang ciri-ciri orang tertentu dan bagaimana cara menghindari orang munafik. Kemudian besok minggu depan video tersebut ditayangkan, nanti per kelompok akan menanggapi video kelompok yang telah membuatnya. Mungkin itu ya, paham nggak?